Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung pada layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah menelaah kebahasaan cerpen. Bagaimana aktivitas dari menelaah kebahasaan cerpen ini? Kita ikuti aktivitas-aktivitas berikut ini. Sebelum dia keluar masuk ruangan, tampak galau benar pikirannya. Penggunaan kata ganti orang ketiga dia mengisyaratkan bahwa cerpen itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Bandingkan dengan yang ini. Tak mungkin aku harus meninggalkan pekerjaan ini. Aku belum siap. Penggunaan kata ganti orang pertama aku mengisyaratkan bahwa cerpen itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Ciri kebahasaan untuk cerpen berikutnya. Penggunaan kalimat-kalimat berupa dialog atau biasa kita sebutnya dengan kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh cerita. Contoh, untuk sementara waktu biarkan saja dia berbetah-betah di rumahnya, tutur Asmoro bernada kesal. Kemudian kecenderungan ciri kebahasaan cerpen berikutnya adalah kata khusus. Pilihan kata yang bermakna kuat dan bermakna khusus, bersifat ekspresif atau menguatkan emosi pembaca. Contoh, mulutnya tiba-tiba rasa terkunci. Kata terkunci sebagai pengganti kata diam memiliki emosi makna tersendiri, lebih menguatkan makna yang dimaksud. Perhatikan kalimat ini juga. Kulayangkan pandanganku ke gugusan tanah gunung yang teriris oleh kolam. Kata teriris yang semakna dengan kata terpotong atau terbelah memberikan kesan bahwa keberadaan kolam itu sangat menyakitkan atau tidak diharapkan oleh sang tokoh. Kita lanjutkan. Uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Perhatikan contoh berikut. 1. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. 2. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. 3. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. 4. Saya kadang masih merasa ngantuk. Begitu turun dari rumah, selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kokoh. 5. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Kalimat nomor 2 sampai dengan 5 merupakan perincian dari apa yang disebutkan pada kalimat nomor 1. Selanjutnya adalah penggunaan majas, misalnya simile atau perumpamaan, metafora, dan personifikasi. Penggunaan majas ini adalah menguatkan makna dan menghadirkan keindahan penggunaan bahasa. Yang disebut dengan majas simile adalah majas perbandingan dengan menggunakan kata seperti laksana, bak, bagaikan, dan sejenisnya. Kata pembanding dan yang dibandingkan sama-sama langsung disertakan di dalam kalimat. Biasa kita mengenal majas simile ini dengan majas perumpamaan. Contoh, wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Majas metafora adalah majas perbandingan yang hanya mencantumkan kata pembanding saja, sedangkan kata yang dibandingkan tidak dicantumkan. Contoh, wajarlah kalau sikapnya kini berubah karena memang dia sudah jadi bunga desa. Frasa bunga desa menggantikan kata idola atau pujaan. Berikutnya adalah penggunaan majas personifikasi, yakni memberikan sifat perilaku bukan manusia tetapi selayaknya manusia, atau memanusiakan bukan manusia. Contoh, rembulan malam lelap dalam tidurnya di balik mendung kelam semalaman. Rembulan diperlakukan seperti manusia yang bisa tidur. Akan tetapi, yang juga masuk di dalam personifikasi ini, misalnya adalah satu hal, mungkin peristiwa alam, tapi bisa berlaku seperti binatang. Nah, ini juga dikategorikan sebagai majas personifikasi. Misalnya daun-daun beterbangan. Kata daun-daun beterbangan
daun bisa terbang seperti burung. Nah, ini juga bisa kita kategorikan masuk di dalam majas personifikasi. Ini hanya contoh penggunaan majas yang ada di dalam cerpen. Tidak hanya ini saja, sesungguhnya majas-majas yang lain akan juga dipakai di dalam penulisan cerita pendek atau cerpen. Kita masuk pada inti pembelajaran, yaitu menelaah kebahasaan cerita pendek. Mari kita ikuti bagaimana menerapkan model atau contoh menelaah kebahasaan cerpen yang ada. Pertama, mari kita tetapkan identitas cerpen. Judul cerpen, Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Sumber cerpen ini diambil dari http://zaftazani.blogspot.com. Untuk mengunduh cerpen tersebut, bisa nanti menggunakan link yang tercantum di bagian deskripsi video ini di bagian bawah. Silakan kalian bisa mengunduh berdasarkan link tersebut. Yang pertama yang kita telaah adalah penggunaan kata ganti orang sebagai penentu sudut pandang pencerita. Dengan dimunculkannya kata ganti tertentu akan menentukan nanti menggunakan sudut pandang keberapakah di dalam cerita pendek. Perhatikan cuplikan berikut. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paru udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Kita perhatikan nama tokoh di sana adalah Karyamin, kemudian ada kata ganti dia. Dari cuplikan tersebut terdapat penggunaan kata ganti orang ketiga dia sebagai pengganti nama tokoh utama Karyamin. Dapat dipastikan sudut pandang yang dipergunakan oleh penulis adalah sudut pandang orang ketiga. B. Penggunaan kalimat-kalimat berupa dialog, kalimat langsung. Sebagai variasi penceritaan, di samping penggunaan kalimat naratif, dipergunakan pula kalimat-kalimat dialog antara lain seperti berikut ini. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat daganganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Nah, di sini dipergunakan juga kalimat-kalimat langsung selain kalimat-kalimat yang berupa kalimat tidak langsung yang berupa kalimat naratif. Yang kita telaah berikutnya adalah C. Penggunaan kata khusus. Perhatikan cuplikan berikut. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Kata kempong di atas adalah kata khusus yang menggambarkan perut seseorang yang kosong atau kelaparan. Begitu juga dengan klausa 1000 lebah masuk ke telinganya dan 1000 kunang masuk ke matanya, menggambarkan orang yang benar-benar kelaparan. Kalau orang lapar, 1000 lebah masuk telinganya, maka telinganya berdenging seperti ada 1000 lebah yang berkerumun di depan telinga kita. 1000 kunang masuk ke matanya. Kalau orang lapar ada mata yang berkunang-kunang, atau mungkin mata kita menjadi tidak jelas. Seperti ini gambaran orang yang benar-benar kelaparan. D. Uraian deskripsi yang rinci. Perhatikan cuplikan berikut. Oh, si paru udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan parunya merah saga. Pada cuplikan tersebut terdapat uraian bentuk fisik dari burung si paru udang, yakni punggungnya berwarna biru mengkilap, warna dadanya putih bersih, dan parunya berwarna merah saga. Dan masih banyak lagi uraian deskriptif yang lain yang memerinci sesuatu yang dinarasikan. Yang berikutnya E adalah penggunaan majas. Beberapa majas yang digunakan dalam cerpen ini adalah majas personifikasi dan majas metafora. Kita lihat majas personifikasi. Daun-daun jati beterbangan. Ini daun bisa terbang seperti burung berhamburan, dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Ini angin dianggap bisa mendorong, padahal angin hanya tertiup, dan seterusnya. Majas metafor atau metafora.
Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. 1000 kunang-kunang di matanya sama dengan pandangannya kabur karena kelaparan dan seterusnya. Nah, demikian penerapan atau model untuk menelaah unsur kebahasaan teks cerita pendek atau cerpen. Untuk menguatkan dari hasil pembelajaran kalian, maka mari kita ikuti latihan mandiri. Ambillah atau unduhlah satu judul cerpen, kemudian bacalah dan telaalah kebahasaan cerpen tersebut sebagaimana model yang telah disampaikan di depan. Silakan mengerjakan aktivitas ini dengan sungguh-sungguh sehingga memberikan hasil yang optimal. Demikian seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.